Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Sehat semua? Sehat dong. Iya, ketemu sehat. lagi dengan Kak Silvanus. Kongki. Oke, kita mau sama-sama muji Tuhan lagi dengan sukacita, dengan semangat. Yes. Tuhan baik buat kita, menyertai kita senantiasa. Kita menyatakan lewat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Semangat ya. Yuk, tepuk tangan. Sama-sama kita tepuk tangan semua ya. Yang di rumah, di mana aja, yang di jalan, boleh sambil tepuk tangan. Apa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ulangi lagi ya. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari Minggu ini di mana kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami mau menyerahkan waktu ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin dan menyertai setiap kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, dalam kehidupan ini kita diberhadapkan dengan mungkin banyak sekali masalah yang membuat kita putus asa, kita menjadi gampang menyerah. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Tuhan Yesus selalu menemani kita. Sebuah lagu yang mengingatkan kita supaya kita selalu mempunyai pengharapan kepada Tuhan kita. Kaulah harapan. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
mengingat bahwa Tuhan akan selalu setia menemani kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita, namun dengan kekuatan Tuhan kita menjalani semuanya. Kita ulangi lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Tuhanlah kekuatan kita. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Kita akan menyiapkan hati kita supaya firman itu boleh bertumbuh dalam diri kita. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu
bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan Yesus selalu ada di sekitar kita sampai kapanpun. Tuhan selalu siap menolong kita ya. Kita sebentar lagi mau aktivitas. Jangan lupa ya, ayo bikin semua aktivitas. Semangat, kirim ya. Yes. Ada hadiah loh kadang-kadang. Oh, seringnya ada ring, ada hadiah seringnya. Jangan lupa, ayo kirim, bikin yang bagus, kirim ke kakak-kakaknya. Ya. Oke? Ya, selamat hari Minggu, selamat aktivitas yang lainnya, selamat bersuka cita. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan. Yes. Oke, Ali? Betul. Betul. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Dadah. Halo adik-adik, hari ini kita mau bikin aktivitas sama-sama. Nah, kali ini kita bareng dengan Kak Jojo. Hai, Kak Jojo mau ajarin kita cara bikin pisang penyet. Wah, enak dan pastinya mudah ya Kak ya. Nah, kita mau sama-sama belajar bikin pisang penyet. Nanti adik-adik bisa coba bareng kakak di rumah, bareng mbak, atau bareng mama atau papa. Nah, kita menghidangkan pisang penyet ini untuk menolong orang tua dan anggota keluarga yang sedang lelah. Jadi ketika makan pisang penyet, mereka bisa kembali lagi bersemangat dan bersuka cita. Yuk kita mulai Kak Jojo, bahan-bahannya apakah yang diperlukan? Oke, kita bahan-bahannya ada, yang pasti ada pisang, terus ada mentega, terus ada susu coklat, keju atau apapun yang ingin kalian jadikan sebagai topping. Terus pertama-tama kita kupas untuk pisangnya. Pertama-tama pisang yang sudah dikupas kita planet dulu. Bisa pakai garpu, bisa pakai pisau. Tapi kalau buat adik-adik tetap harus hati-hati ya. Kalau pakai pisau bisa minta tolong ke papa atau ke mama. Buat lebih aman, adik-adik bisa pakai garpu. Nah, caranya ditekan-tekan berulang kali ya Kak Jojo ya. Iya, bener, sampai jadi kayak sedikit gepeng gitu Kak Grace. Iya. Terus kita lelehin margarin cair. Gak usah terlalu banyak Kak Grace. Secukupnya aja. Dan harus hati-hati juga ya, karena kita perlu menggunakan kompor. Nyalain apinya kecil aja biar nanti pisangnya nggak gosong Kak Grace. Oke. Ini udah leleh nih. Nah, udah leleh, kita masukin ya Kak pisangnya ya. Iya. Sedikit. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat. Sampai pisangnya ada berwarna sedikit kecoklatan gitu ya Kak? Iya benar, sampai nanti ada aroma harum gitu loh Kak. Oke. Nah, buat adik-adik, pisang ini juga baik loh buat kesehatan kita semua. Karena pisang mengandung apa Kak Jojo? Ada kaliumnya yang berguna buat pertumbuhan kita juga nih. Oh, jadi komplit banget ya Kak pisang ini ya. Selain enak, dia juga bergizi dan bisa membuat kita bertumbuh menjadi anak yang sehat, kuat. Iya betul banget. Kakak suka pisang kan? Suka. Baik kalau buat tubuh. Tapi saya tetap begini. Yang penting sehat Kak. Betul. Nah, kita tunggu. Kita
balik-balik nanti ya. Ya, sekali cukup kok. Oke. Jadi nggak perlu dibolak-balik terus ya Kak ya? Iya. Nah, kalau udah warnanya agak coklat, kita balik. Mungkin butuh bantuan alat biar gampang. Iya. Oh, baunya enak ya. Iya dong. Jadi gak sabar buat makan ya Kak. Betul. Wah, lapar. Biasanya udah matang deh Kak. Kita angkat yuk. Yuk. Nah, ini contoh yang sudah jadi ya Kak Jojo ya? Iya bener. Nah, sekarang kita saatnya buat plating. Yeay, kita mau hias pisang ini. Biar lebih mantep. Kita ada apa nih Kak? Kita di sini cuma punya susu kental manis, rasa coklat dan juga keju. Kejunya sudah diparut ya? Iya, keju diparut. Nah, pertama-tama tuang susu coklatnya Kak Grace. Wah, ini aku yang nuang nih Kak. Iya. Oke, kita tuang ya, adik-adik ya. Ini sesuai selera aja adik-adik ya. Kalau kalian suka manis ya lebih banyak, kalau enggak ya sedikit aja. Nah, setelah itu Kak, Habis itu kita hias pakai keju tambahan biar lebih mantep rasanya. oh kita taburin ya Kak? Iya, kejunya, taburin. Kak? Karena aku cukup suka keju banyak, jadi aku masih enggak pelit-pelit. Oke. Ya. Ya. Nah, ini dia pisang penyetnya adik-adik. Wah, cantik ya. Dan tentunya sangat enak ya Kak Jojo ya. Pastinya dong. Menurut Kak Jojo, adik-adik bisa nggak coba di rumah? Pasti bisa lebih keren daripada ini Kak Grace. Wih. Pasti lebih enak. Kita mau kasih semangat buat adik-adik. Selamat mencoba ya adik-adik ya. Pasti bisa. Kita mau kasih ini ke siapa Kak? Mau kasih ke kakak. Udah. Oh, ke kakak. Boleh ya, boleh ke kakak, boleh ke papa, boleh ke mama, ke semua orang tersayang. Selamat mencoba adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik, yuk kita berikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke kotak yang ada di dekat kantor gereja. Atau persembahan kalian juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Oh iya, sekarang kalian juga bisa transfer persembahan lewat handphone dengan scan QR code gereja. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk memberikan persembahan kalian dengan cara-cara tadi ya. Tuhan Yesus memberkati.